ayat 154 sampai 157 surat Al-An'am. Tadi kita pelajari isi dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ataina Musal kitaba. Kemudian kami berikan Alkitab ya, kepada Musa. Tentu yang dimaksud Alkitab di sini yang Allah berikan kepada Musa tidak lain adalah Taurat. Ya, jadi setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang apa-apa yang diharamkan, ya, lalu diungkapkan bahwa jalan yang lurus ya, adalah jalan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh nabi dan rasulnya untuk mengajak umatnya kepada jalan ini, yaitu bertauhid kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian masuk ayat 154 Allah menjelaskan bahwa Dia telah berikan kepada Musa kitab Taurat, ya, tamaman 'alal ladzina ahsana, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini kita mendapati satu informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana objek yang menjadi tujuan pembicaraan adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, ya, khususnya mungkin orang-orang Yahudi, di mana Allah pernah mengutus ya Rasulnya itu Musa dengan diberikan kitab Taurat kepadanya sebagai penyempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun ayat-ayat ini berbicara secara umum kepada orang-orang musyrik, ya, karena ayat-ayat dalam surat Al-An'am ini masuk dalam surat atau ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tetapi ini menjadi informasi penting yang pasti dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khususnya tatkala menghadapi kalangan Bani Israel yang bisa jadi mereka akan beralasan ya, atau membangun sejumlah alasan untuk menolak dakwah atau ajakan kepada tauhid. Maka Allah ingatkan betapa Dia telah menurunkan kitab Taurat, memberikan kitab Taurat kepada Musa, ya, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, mereka yang beriman kepada Musa, ya, dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya itu Musa alaihissalam. Wa tafsilan, ya, juga untuk menjelaskan secara terperinci likulli syai'in, segala sesuatu yang memang dibutuhkan penjelasan untuk itu. Wahudan, dan petunjuk secara umum, warahmatan, dan rahmat, ya, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya, ya, beriman dengan kehidupan akhirat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah memberitahukan bagaimana kitab itu diturunkan, ya, dalam ungkapan khusus di sini kitab Taurat kepada Nabi Musa, tetapi nanti juga pelajaran umumnya berlaku untuk kitab-kitab suci yang lain maupun rasul-rasul yang lain, di mana dengan kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan penjelasan akan segala sesuatu, petunjuk ya secara umum, dan wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk ya orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dengan kitab yang diturunkan itu menjadi beriman kepada kehidupan akhirat ya, atau saat pertemuan dengan Tuhannya ya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi mereka yang beriman, karena keimanan kepada kehidupan akhirat itu akan menjadi pengendali sikap perilakunya di sepanjang kehidupan dunia ya. Jadi orientasi kepada kehidupan akhirat akan mengendalikan sikap perilaku seseorang di kehidupan dunia ya. Sehingga ia akan menjalani ketaatan, kepatuhan di kehidupan dunia karena sadar bahwa ada pertanggungjawaban dan balasan di kehidupan akhiratnya. Menjadi sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, menganggap, menduga, bahkan sampai meyakini kehidupan hanya di dunia saja. Maka mereka akan habiskan seluruh waktunya semata untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi ya. Hal-hal yang bisa didapatkan hanya di kehidupan dunia saja, karena dianggap sudah selesai kehidupan dengan dunia dan tidak ada kehidupan setelahnya. Lalu ya, mereka sampai mengucapkan dengan lisannya, in hiya illa hayatuna dunya, ayat 24 ya, surat Al-Jathiyah. Mereka berkata tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup ya di sini di dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa waktu. Nah, wis mati ya wis ora ana apa-apane, kira-kira seperti itu. Maka orang yang demikian akan menggunakan keseluruhan waktunya ya untuk dunia, memanfaatkan keseluruhan potensinya ya untuk semata-mata capaian-capaian keduniaan ya. Mereka bahkan sampai diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ya, yaquluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti makannya binatang ternak saja. Jadi perilakunya menjadi sangat tidak manusiawi karena orientasinya kepada segala kenikmatan duniawi itu. Ini bisa mengakibatkan seseorang ya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengungkap misalnya di ayat 176 ya, surat Al-A'raf, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajat manusia dengan ayat-ayat kami. Maknanya Allah memerintahkan manusia untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu baik qauliyah maupun kauniyah ya, wahyu yang diturunkan maupun kauniyah, alam semesta yang diciptakan, semua adalah ayat-ayat Allah, di mana mestinya manusia berinteraksi dengan ayat-ayat itu. Lalu dengan interaksi yang dilakukan ya dengan ayat-ayat Allah itu, Allah akan mengangkat derajat manusia ya, karena di situ manusia akan menyadari hakikat dirinya apa, tugas yang mesti dilakukan apa ya. Lalu kesadaran terhadap kehidupan akhirat akan membuat dia sangat hati-hati dan waspada agar tidak melakukan kesalahan. Dia menjaga ketaatan dan kepatuhan sehingga terangkat derajat dirinya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi sayang manusia malah cenderung kepada dunia. Ini Allah sampaikan di ayat 176 surat Al-A'raf itu. Sayang ya, manusia ini malah cenderung kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan menjadikan wattaba'a hawahu, dan mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau orientasi terkuatnya, orientasi dominannya adalah dunia, maka pasti yang terjadi pada orang yang demikian adalah memperturutkan hawa nafsunya. Nah, kalau sudah seperti itu, ilmu tidak fungsional untuk menunjukkan kepada kebenaran
Ya, sekali lagi, tatkala seseorang sudah dalam penguasaan hawa nafsunya, karena ia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka ilmu yang seharusnya menunjukkan kepada kebenaran tidak lagi berfungsi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, di ayat ke-23 surah Al-Jathiyah Allah berfirman demikian. Pernahkah kamu perhatikan orang yang mengilahkan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Ya, jadi peran hawa nafsu itu sangat dominan, ya, yang mengajak ia pada perbuatan dosa, dan sarana berbuat dosa itu kenikmatan duniawi yang menjadi orientasi utamanya itu. Kalau sudah seperti itu, wa adallahullahu ala ilmin, Allah membiarkannya tersesat atas dasar ilmu. Jadi ilmunya tidak fungsional lagi untuk menunjukkan dirinya kepada kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Ini kondisi yang sangat buruk, ya. Jadi inilah pentingnya keimanan pada kehidupan akhirat, sehingga akan mengendalikan sikap perilaku kita untuk senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lalu di ayat berikutnya, ayat 155, ya, Allah berfirman, "Wa hadza kitabun." Ya, setelah pembicaraan tentang kitab Taurat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Musa, ayat 155 menjelaskan tentang kitab Al-Qur'an. Ini agar difahami bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh, ya, ilah yang satu, oleh Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tersambungnya para nabi dan rasul yang diutus, serta kesatuan risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Tidak ada yang berbeda dari keseluruhan rasul itu. Mereka semua mengajak umatnya, mengajak manusia untuk bertauhid, ya. Jadi ini sekaligus menjadi koreksi, ya, pada fakta di kehidupan manusia yang sebagian dari mereka malah melakukan kesyirikan, meninggalkan ketauhidan. Wahada, dan ini, ya, kitabun adalah kitab Al-Qur'an maksudnya. Anzalnahu, kami telah turunkan ia, Al-Qur'an ini, mubarakun, dengan penuh berkah, ya. Barokah atau berkah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak nih, mubarakah, penuh syarat dengan kebaikan, ya. Bahkan keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran adalah kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Inilah kitab yang telah kami turunkan, ya, dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, lalu Allah perintahkan, maka ikutilah kitab Al-Quran itu. Ikutilah kitab Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi, ya, dengan ayat 155 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebagaimana Dia telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, Allah turunkan pula, ya, Allah wahyukan pula kitab Al-Quran ini kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran ini diungkap oleh Allah pada ayat 155 ini sebagai mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Lalu diperintahkan untuk ikuti dia, ya. Mengikutinya berarti mendapatkan keberkahan yang banyak tadi, kemanfaatan dan kebaikan yang sangat berlimpah, ya. Lalu Allah memerintahkan wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Bertakwa pada asalnya adalah rasa takut yang mendorong kita, ya, untuk menghindari sesuatu yang kita takuti, ya. Dalam hal ini takut kepada Allah, lalu menghindari menghindari azab atau siksa yang Allah ancamkan dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya, ya. Terus biasanya disingkat pada bagian akhir tadi, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Artinya, ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya.
Artinya apa? Korelasi dengan fattabi'uhu wattaqu, ya, ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah kalian semua. Artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan dengan mengikuti tuntunan Al-Qur'an. Isi kandungan Quran difahami dan dipraktekkan secara benar, maka di situ akan terwujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemanfaatan, ya, atau hasil dari takwa itu kembali kepada pelakunya, diri kita sendiri. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, ya, kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam wujud diampuni dosanya, diberi pahala yang berlipat ganda, ditolong, ya, oleh Allah, ya, dari sesuatu yang bisa mencelakai kita, dilindungi dari sesuatu yang membahayakan dan sebagainya. Itu semua bentuk rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Jadi terkait dengan Quran yang diturunkan, wa hadza kitabun anzalnahu, tadi kitab Al-Quran ini yang telah kami turunkan penuh dengan berkah. Terus ayat 156-nya mengatakan antaqulu, agar kalian tidak mengatakan. Jadi kami turunkan Al-Quran itu dengan maksud agar kalian tidak mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kitab itu, ya, hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Agar kamu tidak mengatakan demikian, maka Allah turunkan kitab Al-Quran, ya. Artinya Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yakni Yahudi dan Nasrani. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca atau mereka pelajari. Jadi ini semacam membangun argumentasi untuk tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kepada kami tidak ada kitab suci yang diturunkan, sedangkan kitab yang diturunkan sebelum kami, ya, yaitu kepada orang Yahudi, Nasrani, Taurat maupun Injil, kami nggak ngerti, ya, isinya apa, yang dipelajari itu apa, gitu. Jadi seolah-olah menjadi satu alasan untuk tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan Al-Quran, yang bahkan Al-Quran ini tidak hanya bagi kalangan tertentu, ya, bagi Bani Israel misalnya sebagaimana kitab Taurat dan Injil, tetapi Quran ini menjadi kitab yang berlaku secara luas, global, untuk seluruh manusia, kafatalina, seluruh manusia, rahmatan lil alamin, ya, untuk rahmat bagi alam semesta, ya, dengan diutusnya Rasul menyampaikan Quran yang menjadi rahmat bagi alam semesta, ya. Jadi tidak perlu dan tidak bisa lagi beralasan yang demikian. Ya. Au taqulu, atau agar kalian tidak mengatakan lau anna unzila alainal kitab, kalau kitab itu diturunkan kepada kami, lakunna ahda minhum, tentu kami lebih mendapat petunjuk ketimbang mereka, umat sebelumnya, gitu. Jadi Allah menjelaskan, ya, bahwa mungkin saja orang-orang musyrik itu akan berkata, seandainya diturunkan kitab kepada kami, pasti kami lebih mendapatkan petunjuk ketimbang, ya, Bani Israel, orang Yahudi maupun Nasrani, di mana kepada mereka telah diturunkan kitab Taurat, ya, dan Injil. Maka kalau kepada kami, orang musyrikin Arab, ya, pada saat itu, konteksnya saat ayat ini diturunkan, kalau diturunkan pada kami kitab, pasti kami akan lebih mendapat petunjuk, ya.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Ya. Seandainya seperti itu alasan yang kalian kemukakan, maka sungguh ja'akum telah datang kepada kalian bayyinatum mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Ya, telah datang kepada kalian penjelasan yang nyata, bayyinatun, ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan juga rahmat. Maksudnya, ya, kalau kalian beralasan tidak turun pada kami kitab sebagaimana umat sebelum kami, maka sungguh Allah sudah turunkan Al-Quran ini, di mana Al-Quran ini menjadi bayyinah, ya, menjadi bayyinatum mir rabbikum, menjadi bukti yang nyata dari Rabb kalian, wa hudan wa rahmah, juga petunjuk dan rahmat Allah kepada kalian. Jadi alasan apa lagi, ya, untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya? Allah sudah turunkan kitab, ya, sebagaimana pada umat terdahulu juga Allah turunkan kitab pada mereka. Maka persoalannya, ya, mboten krono wonten kitab napa mboten, ya, bukan pada persoalan diturunkan kitab suci atau tidak, tetapi kesungguhan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang yang tidak punya sarana beralasan karena tidak ada sarananya kamu nggak bisa melakukan. Begitu diberikan sarananya, ya, ternyata juga tidak dilakukan. Ya, yang sebenarnya adalah faktor kemalasan, keengganan, ya, atau mungkin, ya, ketertarikan kepada sesuatu yang lainnya sehingga tugas utama tidak dilakukan olehnya. Ya, saniki nggih pun sinau Quran ngoten mawon. Pada saat tidak punya mushaf Al-Quran, diajak untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, beralasan aku kurang duwe Quran nih, tidak punya Quran. Terus diparingi Quran, diberi Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran. Ya, dia mengatakan, aku ki urung iso maca. Kemudian ada yang ngajari, alasan meleh gitu. Jadi persoalannya bukan ada atau tidak ada sarananya, tetapi kerentaknya hati ini kita sebut, ya, dorongan di dalam hati seperti apa itu yang lebih menentukan. Karena ketiadaan sarana bisa teratasi dengan semangat yang luar biasa, dengan gairah yang sangat besar, dengan tekad yang, ya, sangat dahsyat. Itu bisa mengatasi ketiadaan atau keterbatasan sarana. Karena sing ora ana iso dianakne gitu, ya, dengan adanya semangat, tekad, ya, dan kesungguhan. Tapi kalau kesungguhan tidak ada, semangat, tekad ora ono, maka sarana selengkap apapun juga tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, ya, tidak akan dipergunakan, bahkan didemek we ora gitu. Nah, ini pentingnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah, ya. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim, mimman kadzdzaba bi ayatillah, dibandingkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan berpaling daripadanya. Ya. Maknanipun Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, Allah mengatakan bahwa, ya, orang yang paling zalim, paling aniaya, ya, adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat tersebut. Cetha menika ayat-ayat Allah sudah diberikan, dalam konteks ayat ini kitab suci sudah diturunkan, ya, bukannya diimani, dibaca, dipelajari, diamalkan, ya, tetapi malah didustakan, ya. Mboten purun napa pitados, tidak mau percaya, atau percaya hanya dengan lisannya, kasunyatan tidak sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya gitu, ya. Itu yang disebut dengan wasadafa anha, dan malah berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ya, kita ini juga berlindung kepada Allah dari kondisi buruk yang seperti ini.
Karena nun sewu kadang-kadang lisan ini ngakune iman kalian Quran yang maca wegah sinau ra gelem. Bagaimana disebut iman kepada Quran? Dan nun sewu nopo bedane dengan apa yang Allah sebut di ayat ini tentang orang-orang musyrik yang kepada mereka diperintahkan untuk beriman dan taat kepada Allah dan Rasul. Alasannya tidak ada kitab yang diturunkan. Allah sampaikan kitab sudah diturunkan, alasan meneh malah kitab itu didustakan, tidak dipercaya, berpaling, ditinggalkan, ya, tidak dibaca, ora disinau. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi buruk yang seperti ini. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina. Kelak, ya, nanti ya, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami akan membalas mereka. Sanajzi, kami akan balas alladzina yasdifuna an ayatina, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Allah menyampaikan ancaman bahwa tatkala ayat-ayat Allah memang sudah diberikan, sudah diturunkan, ternyata tetap tidak mau percaya, tidak mau beriman, tidak mau taat, malah berpaling, ditinggalkan, dijauhi, diingkari, maka pasti akan kami berikan balasan kepada mereka. Balasanipun menapa? Su'al adzab, ya, su'al adzab, azab tersiksa yang buruk, yakni azab yang sangat keras. Bima kanu yastifun, disebabkan mereka selalu berpaling. Jadi kita mengambil pelajaran penting, ya, di dalam ayat ini bagaimana mengimani kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud keberimanan yang nyata adalah menerima sepenuhnya bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, kemudian kesungguhan dalam beriman, yakni selalu membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkan dan mengajarkannya. Maka inilah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran atau pada kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Jangan sampai malah sebaliknya, sudah diturunkan Al-Quran ini tetapi tidak diimani, malah diingkari, tidak ditaati, dipatuhi, tetapi malah didurhakai, ya, berpaling dari tuntunan Al-Quran. Nek sik ngandake menungso ditompo dengan sepenuhnya, tapi tatkala yang mengatakan Quran kok tidak dipercaya, dicurigai, malah kemudian ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Semestinya orang yang beriman menjadikan sumber pokok dari informasi yang kemudian diterima dan dilaksanakan adalah Al-Quran, karena ia merupakan kalamullah, firman Allah, pangandikanipun Gusti Allah yang maha benar dan tidak mungkin keliru. Maka ikuti Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Maringi pitedah kula sami, juga mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya datang kula panjenengan sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa selalu membaca Al-Quran, memahaminya secara benar dan melaksanakannya secara tepat, sehingga diselamatkan dan dibahagiakan kita olehnya. Wallahu a'lam bishawab.